Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah teori basis data. Pada minggu ke-11 ini kita akan masuk pada bab yang membahas mengenai data manipulation language atau disingkat dengan DML. Nah, topik kita kali ini yaitu ikhtisar atau overview dari SQL itu sendiri. Yang selanjutnya adalah elemen-elemen bahasa SQL, terus komponen bahasa SQL. Selanjutnya adalah DDL, Data Definition Language, yang sudah kita pelajari kemarin sebagai overview. Selanjutnya adalah statement insert, statement update, dan statement delete pada DML. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini SQL sudah pernah kita singgung sebelumnya, merupakan kepanjangan dari singkatan dari structure query language, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. SQL dikirim oleh manusia, bahasanya seperti bahasa manusia, diolah oleh DBMS dan diterapkan ke basis data. SQL ada yang bersifat generik atau umum, yaitu bahasa yang bisa diterima oleh semua DBMS, baik itu misalkan contohnya MySQL, contohnya lagi MariaDB, contohnya lagi SQL Server, PostgreSQL, terus Oracle, contoh-contoh DBMS relasional. Tapi ada juga yang SQL yang bersifat khusus atau spesifik, hanya DBMS tertentu saja yang bisa menggunakan query itu. Biasanya query ini bersifat melekat pada DBMS-nya itu sendiri. Terus SQL juga memiliki elemen, yaitu bagian kecil penyusun atau structure, dan juga komponen, yaitu bagian berdasarkan kegunaannya. Nah, di sini ada beberapa elemen dari SQL. Yang pertama identifier. Identifier adalah nama-nama objek. Di sini identifier ini adalah nama-nama objek yang ada pada database. Contohnya adalah nama table, nama kolom. Itu disebut identifier. Yang kedua adalah keywords. Keyword di sini adalah kata yang tercadang atau yang merupakan elemen dasar bahasa SQL yang tidak boleh kita gunakan sebagai identifier. Jadi keyword misalkan adalah select, from, create, alter. Ini adalah bahasa yang sudah ada pada di dalam DBMS untuk melakukan definisi ataupun manipulasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah operator. Operator di sini adalah karakter maupun kata yang mengoperasikan dua buah elemen, yaitu nama kolom tadi. Yang selanjutnya adalah expression, yaitu dua atau lebih elemen bahasa yang digabungkan dengan operator sehingga memiliki nilai. Contohnya 1 plus 1, IPK lebih dari 3, terdaftar is true. Selanjutnya, elemen-elemen bahasa SQL yang selanjutnya adalah literal, yaitu cara penulisan suatu nilai yang menyebabkan nilai tersebut secara otomatis dianggap sebagai tipe data tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ada petik-petik terus di dalamnya adalah karakter ataupun single double quote di dalam karakter, otomatis ini secara tidak langsung basis data akan menganggap dia sebagai string. Ini pun juga sama, petik-petik, tapi di sini kita melihat bahwa di sini ada memiliki nilai struktur di mana ada yang 2015 strip 07 strip 21. Ini identik dengan tanggal. Maka secara tidak langsung jika kita menginputkan single quote seperti ini, terus ada seperti ini, data seperti ini, maka database secara tidak langsung menganggap itu sebagai date, tipe data date. Jika kita menginputkan yang namanya 2500 saja tanpa ada single quote, otomatis data akan memasukkan nilainya itu sebagai integer. Dan selanjutnya adalah comment. Komen atau komentar adalah sederetan kata yang tidak dieksekusi atau diolah oleh DBMS. Biasanya suatu komen di dalam DBMS atau dalam query
di dalam SQL itu gunakan seperti ini dan ini. Contohnya adalah kalau seperti yang ini kita gunakan double strip ya. Biasanya ini adalah kata-kata yang ingin kita komentari. Jadi kata-kata ini tidak akan dieksekusi oleh DBMS. Yang selanjutnya adalah strip bintang terus bintang strip. Ya, di sini kata-kata yang ada di sini tidak akan dieksekusi oleh oleh DBMS. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Nah, di sini penyusunan elemen-elemen. Jadi di dalam SQL itu ada elemen-elemen yang boleh atau yang bisa disusun. Elemen-elemen bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digabungkan dan disusun menjadi klausa. Dalam klausa dapat digabungkan dengan elemen lain menjadi satu perintah lengkap yang disebut statement. Dan di akhirnya itu disebut sebagai diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Nah, di sini secara langsung satu gabungan ini adalah namanya statement. Elemen-elemen adalah select, from, dan where seperti ini. Nah, di dalam komponen bahasa SQL itu terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah DDL, yaitu Data Definition Language. Ini digunakan untuk melakukan definisi database ataupun tabel. Yang kedua adalah DML. Ini adalah Data Manipulation Language. Di sini ini digunakan untuk melakukan manipulasi data. Selanjutnya adalah DRL. DRL ini adalah Data Retrieval Language, digunakan untuk proses pengambilan data dari tabel yang ada di database. Yang keempat adalah Data Transaction Language, digunakan untuk melakukan atau menjalankan proses transaksi yang ada pada database. Yang terakhir adalah DCL, Data Control Language. Ini adalah digunakan untuk melakukan atau memberikan hak akses kepada user untuk mengakses database. Bisa untuk download, untuk update, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke dalam DML yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa yang digunakan untuk memerintahkan DBMS agar melakukan operasi yang sifatnya mengubah. Mengubah di sini itu adalah mengubah nilainya. Bisa jadi dari tidak bernilai menjadi bernilai, ataupun sudah bernilai akan diganti nilainya. Nah, di sini secara kasat mata atau secara simpelnya bisa kita pahami bahwa ada perbedaan antara DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Yaitu kalau DDL yang diubah itu adalah struktur tabelnya. Kalau kita ibaratkan sebagai rak buku, DDL itu digunakan untuk mengubah bentuk rak bukunya seperti apa. Misalkan dari rak buku 4x4 jadi 4x5, jadi 5x4. Nah, itu DDL. Kalau DML ini adalah mengubah isi tabelnya, jadi lebih ke buku yang disimpan di raknya. Jadi bisa menambah buku, mengganti buku, ataupun membuang buku, hapus buku. Oke, selanjutnya perspektif. DDL itu adalah perspektifnya adalah DDL ini pasti mengarah ke tabel, pasti mengarahnya ke tabel yang ada pada basis data. Sedangkan DML itu adalah mengarahnya ke baris atau tuple atau record, data-data yang ada pada tabel. Nah, di sini ada 3 klausa utama, yaitu insert, yaitu menambahkan suatu baris baru pada tabel, update, mengganti nilai baru pada baris, ataupun delete, yaitu menghapus
suatu baris. Ini adalah klausa utama yang ada di DML, Data Manipulation Language. Dan jangan lupa juga ada klausa syarat yang namanya adalah where, digunakan untuk filtering. Ini sangat berguna dan sangat dibutuhkan ketika kalian melakukan update ataupun delete data seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Di sini kita lakukan contoh basis data atau database akademik yang akan kita gunakan sebagai contoh kasus di sini. Ada 3 tabel, yaitu mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah tipe datanya integer. Mahasiswa, tabel mahasiswa, di mana ada kolom name, tipe datanya integer, dia sebagai primary key. Yang selanjutnya adalah kolom nama, tipe data varchar, nomor telepon, tipe data varchar. Yang kedua, ada namanya tabel mata kuliah, di mana ada pada atribut atau kolom bernama kode, tipe datanya adalah karakter, dia sebagai primary. Yang selanjutnya adalah kolom nama, tipe datanya adalah varchar. Yang selanjutnya adalah kolom SKS yang tipe data adalah integer. Selanjutnya adalah tabel nilai. Tabel nilai di sini ID ini adalah kolom ID bertipe data integer. Dia sebagai primary key dari tabel nilai, dan juga nilainya nanti adalah A, yaitu auto increment. Jadi nilainya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 untuk baris selanjutnya dan seterusnya. Terus name di sini adalah tipe datanya sama, integer. Ini adalah foreign key F. Artinya apa? Name di sini mengacu nilainya pada tabel mahasiswa kolom name, atau mengacu pada primary key yang ada di tabel mahasiswa. Sedangkan kode mata kuliah bertipe data char, dia juga foreign key. Artinya adalah kalau kita runut di sini, maka di sini maksudnya adalah kode mata kuliah ini mengacu pada primary key tabel mata kuliah. Jadi di sini kalau ada foreign key, pastikan tipe datanya sama persis dengan tipe data yang ada di tabel yang dituju. Name integer berarti di sini name, di sini integer berarti di sini pun juga harus integer. Kode mata kuliah di sini ini karakter, berarti di sini pun juga harus karakter. Dan terakhir adalah kolom nilai huruf yang bertipe karakter. Nah, bisa kita lihat di sini seperti inilah ketika kita mengakses atau kita melakukan DDL, Data Definition Language, dari tabel yang ini, dari desain IRD, terus dari desain CDM PDM menjadi seperti ini, DDL. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa name bertipe data integer 2, dia sebagai primary key. Otomatis name di sini yang dia sebagai foreign key, dan referennya adalah tabel mahasiswa kolom name, maka tipe datanya harus sama dengan yang ini. Begitu pula kode mata kuliah varchar 3 harus sama dengan sini. Nggak boleh di sini kode mata kuliah karakter 4, di sini kode karakter 3. Nggak boleh. Harus sama persis tipe datanya. Kalau namanya boleh berbeda. Ini kode, di sini kode mata kuliah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah yang ada pada DML, Data Manipulation Language. Yang pertama adalah insert. Insert digunakan untuk menambahkan record atau baris baru pada suatu tabel. Klausa utama pembentuknya adalah ini, insert, into, dan values. Perlu kita ingat bahwa insert into ini pasti jadi satu seperti ini. Maksudnya bukan gabung ya, maksudnya insert spasi into, tidak ada pemisah. Setelah itu baru nama tabelnya apa, kolom-kolomnya apa yang mau diisi, baru values, baru nilai dari kolomnya apa yang mau diisi. Ada juga yang seperti ini, insert into
nama tabel tanpa kita mendefinisikan ya, tanpa kita mendefinisikan kolom yang mau dimasukkan, langsung values. Kalau seperti ini maka nilai yang dimasukkan adalah sesuai dengan kolom yang ada di tabel yang sedang ingin dimasukkan datanya, dan urutannya sesuai dengan urutan kolom yang ada pada tabel tersebut, urutan dari nilai sini. Oke. Nah, contoh di sini insert yang pertama yaitu masukkan data ke dalam tabel mahasiswa untuk kolom NIM dan nama dengan nilai untuk NIM-nya 1, untuk namanya Ani Rahmawati. Maka hasilnya nanti ketika ini sudah dieksekusi sama DBMS, maka tabel akan diisi NIM 1, nama Ani Rahmawati. Terus nomor teleponnya tadi nggak diisi, Pak. Ya, kok nilainya 0? Karena di sini kita tidak mendefinisikan bahwa kolom nomor telepon diisi. Maka secara otomatis atau secara default database itu akan mengeset 0 nilainya. Nah, di sini kan kita hanya mendefinisikan NIM dan nama yang diisi. Maka seperti ini hasilnya. Beda lagi dengan ketika kita tidak mendefinisikan kolom mana yang mau diisi. Secara otomatis semua kolom akan diisi. Harus diisi ya, secara otomatis semua kolom harus diisi. Maka jika perintahnya adalah masukkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan nilai, yang ini adalah untuk kolom pertama yaitu NIM, yang ini adalah untuk kolom kedua yaitu nama, yang ini adalah untuk kolom ketiga yaitu nomor telepon. Harus diisi semua kalau seperti ini, kalau tanpa mendefinisikan kolom. Jadi setiap kolom harus berada di sini, ini harus diisi semua. Nggak boleh ini 0, nggak boleh ini tidak diisi, hanya 2 ini. Nanti database akan melakukan tidak memperbolehkan seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana jika kita ingin menginsertkan atau memasukkan data lebih dari satu dalam satu kali query, satu kali SQL? Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Insert, masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Di sini tidak ada definisi ya, tidak ada definisi kolom, berarti semua data harus dimasukkan. Masukkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan nilai. Nah, ini nilai pertama, ada titik, ada komanya ini. Berarti ini kolom pertama yaitu kolom NIM, kolom nama, kolom nomor telepon. Jika ada data yang mau ditambahkan lagi, kita tinggal menambahkan koma dulu. Koma baru tambahkan data lagi. NIM, nama, dan nomor telepon. Jika ada data yang ditambahkan lagi, ini bukan titik koma ya, tapi tetap kasih koma lagi. 5 misalkan. 5 misalkan ini siapa, Dian. Terus ini nomor teleponnya, bla 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 bla. Jika sudah selesai, tidak menambahkan data lagi, kita baru kasih tanda titik koma untuk mengakhiri query. Otomatis data nanti akan diinsertkan sesuai dengan berapa data yang kita masukkan di sini. Kalau contohnya di sini ada 2, maka secara otomatis 2 data ini yang ditambahkan. Ini dan ini. Ini adalah perintah DML untuk proses insert. Nah, di sini juga sama. Insert juga multiple juga, multi data yang dimasukkan ada 1 2 3 4 5 6. Tapi di sini kita melakukan definisi kolom mana yang mau diisi, yaitu kolom kode dan kolom nama. Sedangkan SKS tidak ada isinya. Otomatis nanti waktu query ini atau SQL ini dijalankan, nilai SKS akan 0 semua karena tidak ada data yang diisi. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini ataupun langsung. Tapi saya menganjurkan merekomendasikan seperti ini. Jadi kita tahu kolom mana yang sedang kita masukkan. Selanjutnya adalah klausa where. Sebelum kita masuk ke dalam update data, kan tadi ada insert, ada update, ada delete.
Nah, sebelum melakukan update dan delete, kita harus mengenal apa itu klausa where. Soalnya itu nanti akan digunakan di update maupun delete. Where digunakan pada statement update, delete, dan select sebagai filter atau pembatas terhadap hasil yang dikembalikan oleh DBMS atau database. Formatnya adalah statement utama, where, nama kolom patokan, operator perbandingan, dan nilai patokan. Kalau kolom patokannya lebih dari satu, ya seperti ini. Nama kolom patokan 1, perbandingan, nilai patokan 1, operator logika 1. Kolom patokan 2, operator perbandingan 2, nilai patokan 2, dan lain sebagainya. Di sini adalah operator perbandingannya sama dengan, kurang dari, lebih dari, terus kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini itu identik dengan tidak, tanda seru, sama dengan, atau kalau dari dalam rumus matematika itu seperti ini. Contohnya, select bintang from mata kuliah where kode ASD, update mata kuliah set ini where. Nah, ini digunakan untuk ini. Itulah yang namanya klausa where. Oke, kita masuk contohnya seperti ini. Nah, Pak, kalau select bintang from ini masuknya kemana? Ini adalah masuknya adalah DRL ya, data retrieve retrieval language. Jadi mengambil data dari tabel. Kita akan membahasnya di pertemuan mendatang, tapi kita bahas sedikit di sini. Contohnya select bintang from mata kuliah ini adalah statement utamanya. Artinya adalah ambil seluruh kolom yang ada pada tabel mata kuliah. Ketika ada kode yang nilainya adalah ASD mana. Nah, ini contohnya. Ini tidak ada di contoh. Di sini adalah contohnya adanya mahasiswa, berarti kita lakukan untuk tabel mahasiswa sama seperti ini. Klausal utamanya adalah seperti ini. Select semua kolom yang ada pada tabel mahasiswa ketika name kurang dari 4. Kalau ini kan ambil semua data, maka datanya adalah ada 4. Dengan ini kita mengambil NIM yang kurang dari 4, maka hanya 1, 2, 3, NIM 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 yang kita ambil. Seperti itu. Nah, kita masuk ke klausa update. Bukan klausa ya. Ya benar, klausa juga. Digunakan update adalah perintah yang digunakan untuk mengubah atau mengganti nilai record pada baris yang sudah ada pada suatu tabel. Ya, klausa pembentuknya adalah update set. Ini klausa pembentuk utama. Where ini digunakan untuk filtering. Jika ada tab data tertentu saja yang ingin kita update. Jadi ini adalah contoh, ini adalah format penulisannya, SQL-nya untuk update. Update, nama tabelnya apa, set, nama kolomnya apa, nilai baru yang ingin dimasukkan ke dalam kolom itu, dan where. Where-nya apa, kolom yang ingin dicari, operator perbandingannya, nilai yang ingin diterapkan, nilai yang ingin difilter. Ini sama, operator perbandingannya itu sama seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, kita contohkan di sini. Nah, kita bisa melihat tadi datanya di sini. Bahwa di sini ada kolom 1 ini. Nomor telepon bernilai 0. Ya, nomor telepon bernilai 0. Kita ingin mengganti NIM 1 itu memiliki nomor telepon, tadi kan belum ada. Kita lakukan perintah seperti ini. Update tabel mahasiswa, set nomor telepon diisi sama 0857 550 234. Ketika NIM atau di mana NIM itu bernilai sama dengan 1. NIM yang 1 mana? NIM bernilai sama dengan 1. Ini kan NIM
Nah, berarti NIM saat NIM bernilai 1, maka ganti nomor teleponnya menjadi 0857550234. Hasilnya seperti ini. Maka untuk NIM 1 nama Ani Rahmawati sudah memiliki nomor telepon yang tadinya 0. Nah, ini penting sekali ya proses where-nya di sini. Kalau kita hilangkan yang namanya where ini, langsung kita lakukan titik koma di sini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh nomor telepon yang ada di tabel mahasiswa akan berganti pada 0857550234 semua. Ini ganti seperti ini ganti, ini salah. Ini ganti semua jadi 0857550224 semua. Satu tabel seluruh data. Ada 1 juta data ya, 1 juta data itu akan terganti semua. Makanya kita perlu menggunakan yang namanya klausa where agar kita tahu pada baris mana data itu yang ingin diganti. Kalau tidak ada where, maka seluruh kolom nomor telepon akan diganti ke ini. Seluruh data pada kolom nomor telepon. Oke, kita lanjut. Pak, bagaimana jika ternyata kita ingin mengedit 2 kolom? Ya, berarti ya kita seperti ini. Update mata kuliah set. Nama mata kuliahnya apa sama dengan ini. Dilanjutkan dengan koma. Saya ingin mengganti SKS-nya jadi 3 ya. SKS sama dengan 3. Nah, ketika tidak ada kolom yang mau diganti lagi, maka tidak usah ditambahkan koma. Dihapus saja komanya, terus langsung where. Where kode sama dengan MMT. Di sini artinya adalah kita akan melakukan update data atau ganti data untuk kode, kolom kode yang berisi MMT mana? Yang ini. Ganti namanya, kolom nama, nilai kolom namanya menjadi multimedia terapan tingkat lanjut, dan ganti SKS-nya yang tadinya 0 menjadi 3. Seperti ini. Oke Pak, bagaimana jika ternyata saya nggak pakai where? Kalau nggak pakai where, langsung titik koma di sini sebagai end dari statement, maka otomatis semua nama pada tabel mata kuliah ini kan berganti menjadi media terapan tingkat lanjut, dan semua SKS, semua data di kolom SKS menjadi nilainya adalah 3 jika tidak menggunakan where. Maka kita perlu menggunakan where untuk memastikan baris mana yang ingin kita rubah datanya. Oke, selanjutnya adalah kolom delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus suatu record atau baris yang sebelumnya ada pada tabel. Klausa pembentuk perintah delete adalah delete from where. Tapi klausa pembentuk utamanya adalah delete dan from. Where ini sebagai filternya. Ingat ya, where itu pasti sebagai filternya. Memilih data mana yang mau diupdate, memilih data mana yang mau dipilih, memilih data mana yang mau dihapus. Tanpa where, otomatis apa yang terjadi? Bakalan satu tabel semuanya akan dihapus. Entah itu data di tabel kamu ada 1 juta, ya 1 juta data itu akan dihapus. Mengerikan. Jadi perlu ditambah, kita perlu melakukan where untuk menghapus hanya baris tertentu saja. Oke, di sini perintahnya atau format tulisannya yaitu delete from nama tabelnya apa, where kolom yang difilter apa, nama kolom patokan, operatornya nilai patokan. Atau bisa juga delete bintang from nama tabel atau delete from nama tabel, ini juga bisa. Saya jarang menggunakan bintang, ini sama saja sih, nggak berpengaruh. Dan ini adalah operator perbandingan yang untuk melakukan perbandingannya. Bisa sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini adalah contoh proses delete atau query untuk delete. Hapus data dari tabel mata kuliah di mana kode
beri nilai BDD. Nah, di sini tadi ada BDD seperti halnya ini. Nah, ini BDD, kodenya BDD dihapus. Berarti satu baris ini akan dihapus. Nah, hilang. Pak, saya ingin menghapus data mata kuliah yang kodenya SPK. Ya berarti ganti aja. Delete from mata kuliah where kode sama dengan SPK. Maka data DBMS akan mencari apakah ada kode yang bernilai SPK. Ada yang ini. Maka otomatis satu baris ini akan dihapus. Oke. Pak, jika saya tidak menggunakan where gimana, Pak? Ini kita hapus. Terus. Maka sudah saya katakan tadi, kalau kalian menggunakan perintah hanya delete from mata kuliah, maka semua data ini akan yang ada pada tabel mata kuliah akan kehapus, hilang semua. Nah, ini bahaya ya. Bahayanya apa? Ketika datanya kalian sudah jutaan ataupun ratusan ribu, datanya kita salah atau kita belum melakukan yang namanya ini where, fatal ya. Fatal akibatnya karena apa? Seluruh data yang ada pada tabel akan dihapus. Maka jangan lupa untuk melakukan where. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat bahwa delete bintang from nama tabel atau delete from nama tabel ini digunakan ketika kita ingin menghapus semua baris pada suatu tabel. Dan menjadi warning adalah ketika kita sudah melakukan delete from atau delete from nama tabel, tabel yang sudah di data-data yang sudah dihapus tidak bisa di undo atau tidak bisa dikembalikan lagi. Artinya apa? Tabel data yang sudah dihapus permanen dihapus, tidak bisa di restore. Seperti halnya kalian melakukan hapus file pada laptop kalian. Jika sistem operasi kalian laptopnya adalah Windows, ketika kalian menghapus yang namanya file dengan mengencet tombol shift dan delete secara bersamaan, maka otomatis file yang dihapus itu tidak akan berada pada recycle bin atau dihapus permanen, hilang, tidak bisa di recovery. Beda halnya kalau kalian melakukan delete saja, melakukan hapus file, hanya menekan tombol delete, maka kita bisa melakukan restore. Karena apa? Karena file yang di delete itu masih berada pada recycle bin. Nah, di sini kalau di query delete ini, ketika sudah dihapus, ya udah seperti halnya kalian melakukan shift delete pada laptop. Artinya apa? Data langsung benar-benar hilang, tidak ada lagi. Nah, seperti maka hati-hatilah melakukan proses delete ataupun update. Harus ada namanya klausa where agar aman, agar kita tahu bahwa hanya baris tertentu yang di delete ataupun di update. Oke, sampai segitu untuk materi kita kali ini untuk proses atau untuk query DML, Data Manipulation Language. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA group mengenai ketidakjelasan atau hal yang lain terkait DML. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada tugas latihan. Di sini silakan kalian buat SQL untuk mengisi tabel nilai, mengisi tabel yang ini, tabel nilai dengan 5 data yang valid sesuai dengan acuan dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Terus buat juga SQL untuk mengisi SKS yang kosong pada tabel mata kuliah. Nah, mata kuliah tadi kan SKS-nya ada yang kosong, ada yang nol. Nah, silakan kalian buat SQL untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya adalah buatlah SQL untuk menghapus mata kuliah dengan nama sistem pendukung keputusan. Jadi ada mata kuliah yang namanya sistem pendukung keputusan, silakan kalian hapus. Bagaimana query-nya, bagaimana SQL-nya. Oke, tapi di sebelumnya di sini ada saya tambahkan satu lagi. Di sini kalian tampilkan dulu data yang ada pada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Data bisa mengacu pada data ini. Mana? Ya, data ini. Ini adalah data mahasiswanya, ada 4. Data terus ini ya, ada 4 seperti ini. Terus data mata kuliah ada 6 seperti ini.
di slide 21 dan 20. Oke, itu adalah tugas latihan buat kalian. Untuk pengumpulannya adalah dikumpulkan hari ini. Jadi maksimal adalah pukul 23.59 pada LMS. Format lapornya adalah PDF. Oke, gitu saja. Terima kasih atas waktunya. Demikian video materi yang saya berikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.